Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali dalam Daily Mindfulness ya. Hari ini seperti yang sudah kita informasikan, sudah kita broadcast, kita akan dipandu oleh Sosyung Hengki ya. Nah, seperti biasa Sosyung Hengki akan membimbing kita perihal mengenai latihan, tunggu ya, saya lihat dulu judulnya. Mind over matter dalam beberapa langkah. Ya, Saya jadi juga kita baru lihat lagi. mind over matter dalam beberapa langkah. Jadi, Sosyung Hengki akan, mengajak kita untuk jadi penjelasannya kan sudah berulang-ulang dan banyak dan sekarang timing-nya kita untuk, sesudah menangkap penjelasannya adalah bagaimana kita melatih. Nah, tentunya harapannya adalah di samping kita latihan di dalam acara yang hari Rabu ini, tentunya Sosyung Hengki juga mengharapkan bahwa kita semua juga rajin berlatih, sendiri setiap hari, ya. Yang katanya nggak usah terlalu lama, tapi konsisten, ya. Dan itu akan memberikan, satu dasar yang kuat bagi kita, eee, tentunya ya. Nah, untuk itu saya persilakan Sosyung Hengki, memulai. Terima kasih. Terima kasih Ibu Heleng, terima kasih Bapak Ibu semua yang udah bergabung lagi di acara Daily Mindfulness malam hari ini tanggal 5 April ya. Sebelum kita mulai, nanti kita tetap akan praktis ada beberapa hal, tapi sebelum kita mulai seperti biasa kita latihan dulu ya. Jadi bagi yang baru bergabung, biasanya kita latihan dengan menghitung nafas ya. Menghitung nafas, tarik nafas, tahan sebentar, lalu keluarkan nafas. Nanti saya guide Bapak Ibu sekalian. Gampangnya sebenarnya nanti 5 kali tarik nafas, tahan sebentar, 5 kali hembus nafas. Saya akan hitung sampai sekitar 50-an kali ya. Eh, Bapak Ibu, teman-teman sekalian tinggal ikutin aja yang baru bergabung. Nanti hitungannya akan seperti ini ya, supaya yang baru bergabung mengerti. Jadi saya akan bilang in untuk tarik nafas, out untuk keluarkan nafas. In, saya akan hitung in 2, 3, 4, 5. Jadi dari 1 Ya sampai 5 kembung ya itu. Sosyung ya? Kenapa? Sorry? Ya kembung kempis ya? Ya, Pakai betul. napas perut Sorry. ya? Ya, oke. Kelupaan tuh karena udah ini. Jadi kita nafas ini pakai nafas perut ya, bukan nafas dada. Maksudnya nafas perut adalah waktu kita tarik nafas, maka kita kembungkan perutnya. Usahakan kembungkan perutnya. Bagi yang pertama kali baru latihan, boleh pegang perutnya. Jadi waktu inhale, in tuh perutnya mengembung. Lalu waktu saya bilang out, 7, 8, 9, 10, perutnya dikempeskan sambil dikeluarkan nafas. Nggak usah peduli dengan harus tarik nafas dari hidung ataupun dari mulut. Lebih baik sih memang tarik nafas lewat hidung, keluarkan boleh dari mulut. Tapi nggak terbatas ya, yang nyaman aja buat Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya ulangi, 5 hitungan untuk tarik nafas, 5 hitungan untuk hembuskan nafas. Waktu kita tarik nafas, kembungkan perutnya, lalu waktu kita hembuskan nafas, kita kempiskan perutnya. Ya, kita hitung, saya akan hitung, akan bantu hitung 50-an kali, 50 atau 60 kali. Ya, bersedia ya, siap ya. Saya stop video, tapi suara saya tetap ada di situ. Yuk, kita mulai sama-sama. Posisi duduk tegak, kalau bisa tanpa bersender. Tapi kalau memang merasa nggak nyaman, mau senderan boleh, tapi tetap tegak ya. Kita mulai sama-sama ya. Yuk, kita mulai. In, 2, 3, 4, 5. Tahan. Out, 7, 8, 9, 10. Tahan. In, 2, 13, 14, 15. Tahan. Out.
17, 18, 19, 20. Tahan. In. 22, 23, 24, 25. Tahan. Out. 27, 28, 29, 30. Tahan. In. 32, 33, 34, 35. Tahan. Out. 37, 38, 39, 40. Tahan. In. 42, 43, 44, 45. Tahan. Out. 47, 48, 49, 50. Tahan. In. 52, 53, 54, 55. Tahan. Out. 57, 58, 59, 60. Tahan. In. 62, 63, 64, 65. Tahan. Out. 67, 68, 69, 70. Kita cukupkan di sini. Oke, rileks dulu. Kita selesaikan nafas yang dihitungnya. Mudah-mudahan udah agak lebih rileks. Saya akan masuk ke presentasi saya ya. Mohon izin untuk slideshow. Gimana Bapak Ibu yang baru mulai, ribet nggak? Karena dipandu sama saya agak lebih ini ya, tapi pasti nanti kalau sendiri pasti akan lebih bingung. Tapi nggak apa-apa, kita coba bahas dulu sedikit, supaya nanti tahu kenapa sih kita buat seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang sudah bergabung lama, sebenarnya kita masuk ke dalam, ini nanti ya, saya skip dulu ke depan. Kita ada breath focus, ada mindfulness, ada meditation. Jadi kita tuh beberapa kali latihan kita berkutatnya sebenarnya lebih ketiga itu. Kita ada breath focus, tadi tuh breath focus, lalu kita juga ada mindfulness, kita juga ada meditation. Nah, hari ini kebenaran juga tadi Ibu Heleng juga bilang ada yang baru bergabung. Saya akan menjelaskan 3 teknik itu, tapi dengan pendekatan berbeda. Maksudnya dengan alasan-alasan yang lebih lagi daripada pertemuan saya yang bulan Februari sebelumnya. Nah, apa penjelasannya? Gini, sebelum itu kita masuk dulu di sini. Ada yang pernah dengar nggak ada istilah yang namanya Big Three di dalam mind? Big Three itu ada 3, body, time, body, dan environment. Jadi di sebelah kanan tuh ada. Di sebelah tengah saya menggambarkan tubuh manusia, ada tubuh manusia, di kepalanya saya ganti tuh kalau di kepalanya. Di kepalanya saya ganti dengan gajah dan ada ridernya. Jadi saya jelaskan dulu ya. Tubuh manusia, kalau tubuh saya anggap itu biasalah tubuh aja gitu ya. Lalu di otak manusia, di kepala manusia, saya bedakan kepala manusia atau mind manusia itu dibedakan menjadi 2. Ada yang disebut conscious mind dan subconscious mind. Conscious mind itu adalah rider yang berdiri di atas gajahnya itu. Subconscious mind adalah gajahnya. Yang mau saya katakan adalah subconscious mind itu sebenarnya kecil. Tenaganya tuh nggak besar. Subconscious mind, si gajah itu tenaganya besar. Gajah bisa mempengaruhi semuanya. Tapi rider juga punya kemampuan untuk mengendalikan gajah, bahkan mengendalikan tubuh. Nanti kita bahas sama-sama ya. Nah, di sebelah kiri ada panah merah tuh naik turun.
yang mau saya katakan sebelum kita bahas tentang big three yang ada di samping, saya mau katakan bahwa kalau tubuh bermasalah, maka tubuh akan mempengaruhi subconscious mind, akan mempengaruhi mind. Kalau tubuh bermasalah, maka akan mempengaruhi semuanya. Kalau subconscious mind bermasalah, dia juga akan mempengaruhi conscious mind dan akan mempengaruhi tubuh. Kalau conscious mind yang ridernya di atas bermasalah juga akan mempengaruhi ke bawahnya. Jadi tiga hal ini akan berhubungan satu sama lain. Pokoknya siapa yang bermasalah pasti akan menyebabkan permasalahan di tempat yang lain. Nah, contoh kita masuk ke dalam big three nih. Kalau misalnya body bermasalah, tuh saya tulis tuh ya, kalau body itu bukan berarti ke pinggang ya. Jadi kalau body bermasalah, itu akan mempengaruhi yang lain. Contohnya, misalnya kita sakit perut, ya. Misalnya kita diare, perut kita nggak enak, itu kan permasalahan di body. Tapi permasalahan di body ini sebenarnya akan membawa ke atas, yaitu ke conscious mind dan subconscious mind yang ada di tubuh. Kalau kita sakit, maka subconscious mind kita bilang bahwa kita sakit, ya, kita merasa nggak enak, kita merasa nggak nyaman. Tapi kadang-kadang semua yang ada di sini juga mempengaruhi ke atas lagi, ke conscious mind. Makanya conscious mind bilang, kita selalu bilang ke atasan kita atau ke teman kita, saya lagi sakit nih, saya nggak enak badan nih, saya lagi under the weather nih, dan lain sebagainya. Dan bahkan dari perut yang nggak enak itu, maka muncul juga mungkin nanti alasan, saya nggak mau masuk kerja nih karena saya lagi nggak enak. Saya nggak mau ngerjain ini nih karena saya lagi nggak nyaman. Artinya dari tubuh yang nggak enak itu akhirnya diamini sampai ke atas, sampai ke conscious mind-nya. Padahal dari tubuh yang sakit doang. Akhirnya dari tubuh yang sakit tuh mempengaruhi semuanya. Kembali ya, dari awal sebenarnya body yang sakit naik ke subconscious mind, tapi diamini lagi oleh conscious mind di atasnya. Atau juga mungkin kita luka, jatuh, atau mungkin ada luka yang lainnya. Itu juga sama. Nggak enak nih badan. Itu akan ditangkap oleh conscious mind dan mungkin beberapa kali kita mengamini dengan conscious mind kita. Akhirnya keluar Sorry juga, Susyong, potong ya dulu. Yang bilang silakan. kita ini nggak enak badan itu conscious atau subconscious? Sebenarnya lebih ke subconscious dan conscious. Jadi kadang Dua-duanya ya? dua-duanya. Cuma di conscious akan muncul lagi bahwa iya kita lagi sakit, iya kita lagi nggak enak badan. Jadi waktu kita bilang sakit, kita bilang iya kita sakit gitu. Jadi Jadi kita mungkin mengamini. diawali dari unconscious dulu, Betul, selalu akan masuk ke dalam yang pikiran gajahnya itu bawah dulu. sadar kita Betul, ya? betul. Dan itu, tapi bukan berarti bahwa setiap sakit terus kita ignore ya, tapi umumnya yang terjadi adalah kita mengamini yang muncul dari dalam tubuh kita. Entah rasa sakit, entah rasa nyaman, entah rasa ketidakenakan, itu kita amini sampai ke atas, sampai ke conscious mind. Itu maksudnya. Harusnya? Nah, nggak apa-apa. Ini dijelaskan dulu aja. Nanti baru kita masuk ke slide berikutnya ya, untuk Hmm, harusnya seperti apa. Nggak apa-apa kalau ada yang kurang jelas boleh tanya ya. Thank you Bu Wilen. hmm. Nah, sama juga dengan big three yang lain. Misalnya kita sebut aja environment. Environment tuh biasanya mempengaruhi dua. Bisa mempengaruhi tubuh kita, bisa mempengaruhi subconscious mind kita. Dan itu nanti makin ke atas makin diamini oleh conscious mind. Contohnya apa? Kita masuk ke satu kondisi, kita masuk ke dalam satu lingkungan yang mungkin waktu kita masuk kita nggak merasa nyaman dengan suasana panas, ya kan kita keringetan, nggak nyaman. Nah, efek dari tubuh masuk ke subconscious mind. Akhirnya subconscious mind tuh diamini lagi dengan conscious mind bahwa kondisinya nih nggak nyaman, kondisinya nggak enak, membuat mood saya juga nggak enak. Akhirnya kita amini dari atas bahwa kondisi ini nggak nyaman. Apa yang kita amini? Dengan keluar kata-kata atau sikap atau tindakan yang menyatakan bahwa ya udah kita setuju dengan environment yang nggak nyaman ini. Akhirnya kita juga keluar dalam tindakan yang negatif.
Jadi itu adalah salah satu bentuk kesetujuan kita atas sinyal yang dikeluarkan oleh tubuh berdasarkan environment yang nggak nyaman buat kita. Mudah-mudahan ngerti nih. Kalau nggak ngerti, silakan ditanyakan ya. Jadi Teman-teman lingkungan, ada yang mau ngerti tanya nggak? nggak? Kalau ada yang mau tanya, tanya ya. Environment itu lingkungan ya? Lingkungan, betul. Jadi lingkungan yang nggak nyaman kan pertama dirasakan oleh tubuh. Misalnya rasa panas, rasa nggak nyaman, itu masuk ke subconscious mind kita. Subconscious mind bilang, iya kita nggak nyaman, saya nggak merasa nyaman, saya sebel dengan lingkungan ini, saya merasa nggak bisa kerja di sini. Akhirnya disetujui oleh subconscious mind kita, pikiran sadar kita, bahwa iya ini nggak nyaman buat saya. Akhirnya itu nanti diamini dalam bentuk kata-kata, tindakan, perbuatan yang mensupport ketidaknyamanan itu. Jadi yang saya mau katakan, tadinya dari lingkungan yang kita pikir negatif, akhirnya seluruh tubuh kita jadi negatif sampai ke pikiran kita. Pernah dengar kan ada istilah bahwa hujan bisa jadi baik atau buruk tergantung dari pola pandang kita. Kalau hujan, kalau kita lihat negatif, maka kita akan benci. Lah, saya udah mau pergi, hujan. Saya udah siap-siap mau berangkat, hujan. Bikin bete, sebel. Tapi kalau kita ngelihat dari sisi positifnya, mungkin kita akan punya mood yang berbeda. Jadi environment ini saya mau menjelaskan tadi. Environment dalam hal ini yang negatif bisa mempengaruhi body, subconscious mind, dan mind. Ada pertanyaan dulu gak nih? Silahkan. Teman-teman, ayo jangan ragu kalau ada yang mau tanya. Silakan. Oke, lanjutin dulu ya. Kalau ada yang Oke, tanya, interrupt ya, nggak apa-apa. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan bahwa environment itu bisa mempengaruhi body atau langsung ke subconscious mind. Dan itu mempengaruhi seluruh tubuh kita. Ya, jadi demikian pula misalnya ada orang yang kita tidak sukai, ya kan? Orang yang kita tidak sukai, orang yang mungkin quote unquote musuh kita, dan waktu kita lihat dia datang mendekati kita, maka secara subconscious mind kita punya pikiran bahwa wah, ini musuh saya datang nih. Nah, ini orang yang saya tidak senang ini. Akhirnya yang terjadi apa? Subconscious mind akan merespon bahwa ada orang yang tidak kita sukai datang kepada kita. Apa yang terjadi? Banyak hal bisa turun ke dalam body dalam bentuk reaksi tubuh seperti keringetan, rasa tidak nyaman, dan lain sebagainya. Dan dia juga bisa naik ke atas ke subconscious mind dengan apa? Dengan mengkonfirmasi bahwa orang itu, orang yang tidak saya sukai mendekati kita. Bisa jadi dengan kata-kata yang kita lontarkan, dengan perbuatan, dengan apapun itu. Jadi kalau yang tadi contoh orang atau musuh kita, itu sebenarnya langsung ke subconscious mind, tapi mempengaruhi body dan mempengaruhi conscious mind. Teman-teman ada pertanyaan lagi gak nih? Jadi environment tuh maksudnya bukan cuma lingkungan saja, tapi juga orang-orang yang ada di lingkungan. Siapapun yang ada di lingkungan itu. Atau kita tidak suka anjing, ternyata ada anjing yang mendekati kita. Secara fisik kita tidak ada kontak kan, tapi karena kita tidak suka terhadap binatang anjing itu, maka subconscious mind kita muncul bahwa kita merasa takut dengan binatang itu. Akhirnya yang terjadi apa? Tubuh keringetan, tubuh gemetar, detak jantung jadi bertambah cepat. Dan langsung naik ke atas lagi ke conscious mind. Bahwa iya saya takut, saya harus lari, saya harus menghindar. Jadi kita udah ngomong nih dari body, tubuh kita sendiri, dari environment yang tadi lingkungan, orang, binatang dan lain sebagainya itu juga bisa mempengaruhi. Kita udah dua nih. Ayo kalau ada pertanyaan silahkan. Jelas ya. Oke. Nah sekarang kita Sorry, Sisil mau nanya. silakan Bu Saning. Maksudnya itu kan Kak, tadi Sisil Hengki kan bilang kita ngomong, padahal nggak ngomong kan, cuman di dalam pikiran aja kan. Itu juga bisa Bu. Ya. Jadi itu yang nggak mesti terucap, tapi paling nggak secara sadar kita punya pembicaraan di kepala kita. Ini ada orang yang saya sebelin.
yang Ah, kemarin buat salah sama saya, yang nggak mau minta maaf, yang nggak mau nengok, yang nggak mau ini. Nah, kata-kata itu kan berkecamuk di ya, mind kita. Betul, betul Bu Saning. emang Biasanya pikiran. itu udah terjadi Bu Saning, tapi kita nggak tahu penyebabnya ya. Betul, Kalau betul. kan kita tahu, oh ya karena mungkin kita punya tubuh, Ya, body, kita ya, punya lingkungan, itu yang ya, membuat kita jadi berpikir. ya. Kayaknya itu memang begitu ya. Sewaktu-waktu Betul, mungkin nih biasanya eh, mungkin kita punya apa nggak reaksi apa-apa kelihatannya di luarnya muka betul, kayaknya nggak berubah nggak apa tapi betul, di dalam hati itu Kan, bergejolak gitu loh. ya, betul, betul. Ya kalau kayak gini sih memang saya percaya sebenarnya Ya. karena dulu kan saya pernah cerita kan ibu saya mau operasi nggak mau kan dokternya nolak kan. Mm-mm. Dia bilang kalau pasien mau nggak mau operasi otomatis dia takutnya nanti dioperasi itu persentase gagalnya akan tinggi Hmm. karena seluruh tubuh itu akan mengikuti pikiran dia Betul, gitu. Hmm. betul, betul, betul sekali. Oke, Mau, lanjut. ya, sip. Jadi mau apapun itu, environment, body yang baru kita bahas itu mempengaruhi naik turun. Nanti di slide berikutnya kita akan lihat ya perubahan itu tuh mempengaruhi apa lagi gitu. Nah berikutnya adalah time. Time juga sama. Time tuh biasanya nggak mempengaruhi body, tapi umumnya mempengaruhi subconscious mind. Time tuh maksudnya apa? Kejadian-kejadian masa lampau. Misalnya, sorry, kita kehilangan seseorang yang kita sayangi, dan kita ingat lagi. Itu kan kejadian di masa lampau. Tapi kalau waktu kita ingat, maka itu akan membangkitkan memori yang ada di subconscious mind. Kalau kita merasa itu kehilangan, akhirnya yang terjadi apa? Dia turun ke bawah, ke tubuh kita. Dalam bentuk apa? Kita jadi sedih, tubuh kita jadi lemes, kita jadi keringetan, detak jantung lebih cepat dari biasanya, dan efek-efek yang lainnya. Nggak cuma itu ya, kadang-kadang kalau kita merasa ada sesuatu kayak fear, kayak cemas, kayak sakit hati, dan lain sebagainya, itu juga mempengaruhi body, mempengaruhi pikiran kita. Dan kembali lagi, bukan cuma dari subconscious mind ke bawah, ya, bukan cuma ke body, ini juga diamini oleh si bosnya, si conscious mind. Iya, saya sedih. Kita jadi nggak bisa ngelawan. Akhirnya yang terjadi apa? Seluruh tubuh kita dengan adanya Big Three ini, salah satu di dalam Big Three ini atau beberapa, akhirnya tubuh kita jadi apa? Jadi turun semuanya. Turun dalam pengertian kalau saya kasih istilah wave-nya, gelombangnya tuh turun semua. Tubuh kita secara fisik jadi lemah, subconscious mind-nya juga jadi turun, conscious mind-nya jadi turun. Jadi semuanya ikut turun, rontok semua. Nah, kalau ini terjadi dalam periode yang lama, pasti ini nggak bagus buat kesehatan. Jadi dengan penjelasan ini, sebenarnya saya juga ngajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, waktu kita merasakan itu, kita coba berpikir secara sadar, ini apa nih, big three yang mana nih? Time, environment, atau body? Apa yang nanti harus kita lakukan? Karena kalau waktu kita bisa mengkategorize ini, kita sudah satu step lebih awal. Satu step untuk gini, kalau kita tahu apa penyebabnya, itu paling enggak kita jadi enggak ketrap dengan yang tadi itu, gelombangnya kita turun semua. Paling enggak dengan kita mengkategorize apa nih penyebabnya, itu kita bisa paling enggak satu step untuk mengatasi permasalahan ini. Ya, jadi kembali apapun itu mempengaruhi semuanya. Makanya selalu disebut ada istilah mind and body connection. Ini maksudnya. Jadi dari big three itu mempengaruhi semuanya. Nah, silakan ya kalau ada yang mau interrupt ya. Nah, kalau dari wave sebenarnya kita bisa lihat ini udah pernah saya jelaskan sebelumnya, kalau kita dalam keadaan sekarang lagi serius, kita lagi coba mendengar, itu kita masuk ke dalam beta. Beta, lalu posisi tidur kita masuk ke dalam alfa, meditasi juga masuk ke dalam alfa, lalu masuk ke dalam theta kalau untuk tidur yang sudah sampai matanya, kelopak matanya bergerak atau kita sampai masuk ke dalam mimpi. Terus ada juga nanti delta yang lebih dalam lagi, lalu ada gamma. Nah, biasanya
otak manusia dalam keadaan yang tadi yang saya katakan, dalam keadaan sekarang ini kita beta. Umumnya beta tuh dibagi menjadi dua, low beta, beta yang rendah dan beta yang tinggi. Beta yang tinggi tuh wave-nya lumayan crowded. Kalau dilihat kan makin ke bawah kan makin slope kan, makin makin bagus. Nah, kalau kita dalam keadaan stres, maka yang terjadi adalah high beta yang paling atas, beta tapi yang paling atas. Kalau diukur tuh wave-nya tuh rapet sekali dan fluktuatif sekali. Nah, efeknya apa? Nah, kalau kita balik lagi ke sini, maka efeknya tuh besar sekali. Jadi misalnya, kalau tadi yang saya katakan, body-nya bermasalah, subconscious-nya bermasalah, conscious-nya bermasalah. Berarti apa yang terjadi? Paling tidak, tiga komponen tubuh kita, di dalam tubuh kita, itu jadi satu kesatuan dan punya efek negatif yang besar. Nah, ini yang sering kita ngasih makan negatif brain wave-nya itu akan mempengaruhi tubuh kita secara besar. Kenapa? Karena body sudah negatif, subconscious mind negatif, conscious mind-nya juga negatif. Nah, ini yang berbahaya. Nah, sekarang bagaimana untuk mengatasinya? Nah, untuk mengatasinya itu yang penting. Nah, cara mengatasinya sebenarnya yang perlu dilakukan kita berpedoman, kita dalam hal ini yang harus kita lakukan adalah kita harus mengembalikan power-nya si conscious mind yang ada di atas itu, si rider-nya. Karena sebenarnya dia yang punya pengaruh, dia yang punya power sebenarnya untuk mengendalikan. Tapi dia tidak akan punya power kalau kita tidak latih terus-menerus. Caranya seperti apa? Caranya yang kita perlukan adalah kita masuk ke ini, yang poin nomor 1. Ada banyak cara untuk mengendalikan. Jadi kalau kita sedang worried, kita sedang khawatir, kita sedang tidak nyaman, maka kita lakukan itu tadi yang di nomor 1. Bisa breath focus, nanti saya jelaskan masing-masingnya. Breath focus, counting heart rate, ada juga counting 100 sampai 0, atau activity dengan menggunakan language. Nanti saya jelaskan dulu ya. Tapi intinya gini, kalau kita sedang capek, kalau kita sedang worried, kalau kita sedang cemas, kalau kita sedang tubuh kita merasa nggak nyaman, seperti yang tadi digambar di awal ya, ini nggak nyaman, cara menenangkannya kita tidak bisa umumnya, kalau belum terlatih, kita tidak bisa langsung ke mindfulness. Kita tidak bisa langsung ke meditation, kecuali bagi beberapa dari kita yang sudah terlatih. Jadi kalau kita lagi marah-marah, lalu Bapak Ibu bilang, misalnya saya marah-marah gitu ya, dan emosi saya udah tinggi, saya jantungnya udah deg-degannya udah tinggi banget, tangan saya udah keringetan, Bapak Ibu nggak akan bilang ke saya, Sesiong Hengki, ayo meditasi dulu, ayo meditasi dengan sensasi nyaman. Biasanya tidak akan bisa kalau saya belum pernah berlatih. Yang perlu saya lakukan adalah saya harus mengendalikan conscious mind-nya saya dulu. Yang tadi, yang si rider-nya. Caranya dengan apa? Dengan cara dibuat repot. Dibuat repotnya dengan apa? Breath focus. Kalau Bapak Ibu tadi perhatikan, breath focus tuh butuh hitungan ya. Kalau tadi Bapak Ibu coba hitung sendiri, itu agak ribet kan? In, 2, 3, 4, 5. Tahan, lalu out. Nggak mulai dari 6, out 7, 8, 9, 10. Lalu tahan, in lagi. 12, ya kan? 12, 13, 14, 15. Tahan, out. 17, 18, 19, 20. Jadi itu membuat conscious mind kita bekerja. Ditambah lagi, mungkin pernah dengar ya, kalau kita sedang emosi, kalau kita sedang nggak nyaman, maka yang perlu dikendalikan bukan tubuhnya yang dikendalikan, tapi nafasnya yang dikendalikan. Jadi dengan melakukan breath focus, Bapak Ibu sebenarnya sudah mengendalikan nafas dan sudah membuat repot si conscious mind-nya supaya lebih tenang. Jangan salah,
ini juga nanti bisa untuk mengatasi rasa sakit. Nanti ya kita bahas lagi sekilas. Ya, itu breath focus. Fungsinya untuk saya tulis di situ untuk mematahkan gelombang negatif. Saya jumping dulu ke nomor 1 yang bagian counting 100 sampai 0. Jadi gini, counting 100 sampai 0 tuh juga membuat conscious mind kita bekerja. Caranya gimana? Benar-benar menghitung dari 100 sampai 0. Coba deh nanti Bapak Ibu coba lakukan. Saya mengajarkan anak saya juga ini. Jadi gini, hitungannya saya lagi bingung nih mau jelasin yang mana. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu anak saya yang perempuan saya ajak jalan-jalan, tapi di kakinya dia tuh ada bunion. Kalau Bapak Ibu tahu bunion tuh kayak kaki agak nonjol sedikit tulangnya di kaki, telapak kaki tuh agak bengkok gitu. Dan itu tidak bisa dilakukan apa-apa, boleh sih dioperasi, tapi nggak akan menolong banyak. Nah, bunion itu menyebabkan dia jalannya tuh agak susah gitu ya. Jalannya agak susah. Nah, yang saya lakukan adalah sebentar aja. Sebentar aja. Sebentar, karena orang yang saya bicarakan ada di ruangan. Enggak. Jadi yang saya ajak dia, karena kalau dia bunion, kalau jalan lama, dia akan merasa cepat pegal, cepat sakit. Jadi karena kita lagi jalan-jalan, kan nggak mungkin bagi dia untuk saya tinggal, suruh istirahat gitu. Yang saya lakukan adalah, yuk saya ajak dia untuk jalan. Setiap langkahan di kaki kanan, maka itu hitung angka. Jadi 100, kiri, kanan 99, kiri, kanan 98, kiri, kanan 97, kiri, kanan 96. Terus lakukan itu. Karena kita lagi jalan dan saya tuntun, jadi dia nggak perlu memperhatikan jalan di depannya. Dengan membuat counting itu, conscious mind dia jadi bekerja. Repot kan menghitung 100 sampai ke 0. Beda kalau 0 sampai 100. Kalau 100 sampai ke 0, dia harus aware hitungannya. 100 sampai ke 0, saya bilang kalau udah 0, ulang lagi 100 sampai 0. Dan ya bagus karena selama beberapa waktu sakitnya jadi hilang. Bunionnya hilang nggak? Ya enggak. Tapi paling tidak dia bisa mengatasi rasa sakitnya. Nah ini juga sama Bapak Ibu. Kalau kita lagi merasa sakit yang memang butuh emergency, lakukan itu counting 100 sampai 0 atau breath focus ini. Kalau saya biasanya kalau nggak lagi jalan, lagi duduk, kalau duduk kan kita jadi repot. Mau gimana ngitungnya? Saya pakai jari kanan kiri kayak hitungan detik. Setiap hentakan kanan saya hitung sebagai satu angka. Jadi 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94 seperti itu. Nah, kegiatan ini yang nomor 1 sebenarnya mau mengembalikan si conscious mind yang tadi di atas untuk get the power. Karena kalau tadi dari body negatif, gelombang negatifnya naik ke atas dan diamini oleh conscious mind, habislah kita. Tapi sekarang kalau dari body ke subconscious mind, tapi di stop oleh si conscious mind dengan melakukan hitungan, breath focus, atau apapun itu, maka paling enggak itu akan menurunkan gelombang negatifnya dulu. Ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu, silakan. Belum, Sesiong. Belum ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, setelah itu baru kita masuk ke tingkat step yang kedua atau step yang ketiga. Bisa dengan mindfulness. Mindfulness adalah intinya seperti video-video sebelumnya, mindfulness kita duduk diam, menenangkan diri, kita melihat diri kita sendiri. Melihat sensasi fisik, sensasi emosional, tapi tanpa judgement. Kita tidak menjudge, kita tidak
bilang ini salah atau tidak bilang ini benar. Hanya melihat saja, melihat diri kita apa adanya. Atau yang berikutnya, kita masuk ke dalam meditasi. Meditasi yang beberapa kali saya bawakan lebih ke sensasi nyaman. Sensasi nyaman kita tuh lebih menenangkan diri dan memberikan target ke subconscious mind kita. Misalnya kita merasakan nyaman, seolah-olah kita ada di satu tempat di mana kita merasakan similar hembusan angin, kita bisa mencium aroma udara di sekitarnya, kita bisa melihat pemandangan yang nyaman, paling tidak bisa melibatkan 2 atau 3 indera kita. Nah, dengan meditation itu sebenarnya kita yang ketiga ya, dengan meditation itu sebenarnya slide-nya, kita sebenarnya memberikan perintah kepada si gajah untuk memberikannya rasa nyaman ke dalam tubuh kita dan seluruh tubuh kita. Kalau di dalam meditation, apakah kita merasakan sensasi itu secara real? Mungkin tidak secara real, tapi bagi otak, apapun yang kita pikirkan jadi real. Jadi maksud saya gini, waktu kita meditasi bahwa kita ada di pinggir sungai, merasakan hembusan angin dan segala macam, apakah itu real kita merasakan? Enggak. Tapi bagi otak manusia, waktu kita membayangkan bahwa sensasi nyaman itu ada di dalam diri kita, itu menjadi real bagi tubuh kita. Itu menjadi real bagi otak kita. Akhirnya yang terjadi apa? Waktu kita membuat membuat meditasi dengan sensasi nyaman, maka yang kita sudah set dari atas dan kita perintahkan ke dalam subconscious mind, maka itu akan segera dirasakan oleh si tubuh. Jadi, saya cuma mau katakan bahwa poin yang ketiga dengan meditasi, kita sudah menetapkan target kepada tubuh kita, membuat tubuh kita dan pikiran kita menjadi mempunyai gelombang positif. Gitu. Nah, ini menjawab pertanyaan Bu Hileng tadi. Terus gimana caranya? Ya dengan ini. Jadi, saya cuma mau katakan bahwa teknik-teknik yang kita sudah pelajari itu sebenarnya punya peruntukan masing-masing. Teknik-teknik yang kita sudah latih, baik dari saya ataupun dari narasumber, kita harus tahu tujuannya masing-masing. Nah, saya buat di bawah situ. Melatih semua teknik itu hal yang bagus. Kita harus tahu tekniknya. Tapi kita juga harus gunakan berdasarkan kebutuhannya. Jadi kalau Bapak Ibu sedang, yang tadi itu yang saya katakan, sedang merasa sakit pada saat ini, jangan langsung ke meditation. Mungkin tidak akurat, tapi coba tenangkan dulu dengan breath focus dan lain sebagainya. Bagi yang sudah bisa, ya nggak apa-apa, boleh langsung ke meditation itu sendiri. Itu sih. Ada hal yang lain dulu yang mau ditanyakan? Silakan. Belum? Teman-teman ada yang mau tanya? Silakan. Atau ada yang mau share? Saya tanya dong Pak Hengki. Silakan. Izin Iya. tanya ya Bu. Silakan. Kalau misalnya tadi kondisi environment kita kurang baik gitu ya, atau kondisi body kita kurang fit atau kurang sehat gitu, maksud saya tanyakan adalah apakah kita bisa dalam kondisi seperti itu tetap bisa melakukan meditasi tetapi dalam rangka mengembalikan kepulihan tubuh kita, atau justru sebetulnya kita benahi dulu nih Pak Hengki, kondisi tubuh kita betul-betul sudah fit baru mulai meditasi gitu. Terima kasih. Ya. Pak Wit, kalau saya lebih setuju langsung pikirannya, Pak. Jadi kita jangan menunggu lagi. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu, kayaknya baru kemarin, saya juga dadak-dadak jadi nggak enak badan gitu ya. Ini kebenaran cerita, nggak enak badan, nggak kenapa-napa, tapi merasa kayaknya nggak enak aja gitu. Saya kan salah satu orang juga yang against makan obat, biar bisa ini juga, biar punya kebanggaan sendiri nggak makan obat. Jadi yang saya lakukan adalah saya langsung masuk ke dalam
meditasi yang ketiga ini. Waktu saya berikan rasa nyaman, tapi dalam hal ini saya bukan rasa nyamannya, tapi saya bilang ke diri saya, menggambarkan diri saya fit. Jadi dengan begitu, saya memberikan target ke subconscious mind dan ke body saya bahwa saya sehat. Nah, itu bisa dilakukan berapa kali? Saya lakukan terus-terusan, kayak kita minum obat. Kalau kita minum obat sehari 3 kali, ini setiap kesempatan diteruskan begitu, Pak. Dilatih terus. Nah, kenapa perlu seperti itu? Saya masuk ke slide yang terakhir saya. Jadi sebenarnya kita bisa men-change brain kita, ya, judul di atas tuh to change our brain. Jadi brain kita tuh bisa kita ubah untuk jadi sehat atau malah untuk jadi sakit. Dan waktu kita change our brain, tubuh kita juga jadi berubah. Tapi kalau mau mengubah brain kita, maka kita harus menggunakan step yang terakhir, Pak. Diperhatikan, paying attention, dan dipraktekkan berulang kali. Jadi kalau kita mau sehat, kita harus install terus di kepala kita. Dan kita harus benar-benar serius bahwa kita mau sehat, dibayangkan, meditasi, dan itu lakukan berulang-ulang. Ingat ya, meditasinya harus dilakukan secara, kata-katanya paying attention, apa sih? Saya tulisnya perhatian. Jadi benar-benar fokus dan dipraktekkan berulang-ulang. Saya sehat, saya kalau perlu itu Pak, 3 sensasi atau 2 sensasi itu dilibatkan. Mata, pendengaran, dan kulit misalnya. Bahwa saya sehat. Itu dilakukan terus-menerus. Apakah itu bisa mengubah tubuh kita? Bisa. Dengan cara apa? Mencoba mengubah brain kita. Jadi kalau brain kita conscious dan subconscious mind sudah positif, maka tubuh juga akan punya kesempatan untuk jadi positif. Bagi Bapak Ibu yang senang baca, boleh cari bukunya Joe Dispenza. Itu dia bahas banyak sekali tentang hal ini. Nah, karena tadi Pak Widodo juga tanya tentang itu, sekalian aja saya jelaskan. Untuk mengubah brain kita, Bapak Ibu udah mempelajari tekniknya nih dengan sesi-sesi yang diadakan oleh Bu Heleng. Lalu juga Bapak Ibu udah menerima instruksinya tuh, hands-on instruksi. Yang perlu dilakukan yaitu tadi, yang tadi pertanyaan Pak Wid. Apa yang perlu dilakukan? Yaitu cuma paying attention dan repetition. Karena tanpa repetition, brain-nya nggak punya kesempatan untuk berubah. Ya, jadi dengan kita lakukan berulang-ulang, berkali-kali, nggak perlu lama kok Bapak Ibu, meditation atau apapun bentuknya itu cukup dilakukan 3 menit, 4 menit, 10 menit, ada yang bilang 15 menit, boleh. Tapi kalau itu kita dilakukan secara terus-menerus, pasti akan memberikan efek positif. Contoh, kita bilang tubuh kita sehat. Misalnya ya, kita bilang tubuh kita sehat. Terus nanti setelah habis mandi, kita bilangin lagi, tapi kita seriusin. Itu kan paling enggak, itu akan mengubah brain kita kan, bahwa tubuh saya sehat gitu. Daripada kita dimakan oleh tubuh kita, maksudnya dimakan, kita nyerah dengan tubuh kita. Kadang-kala kan kita jadi suka nyerah ya sama tubuh kita. Kalau udah lemes kayaknya bawaannya, ya udahlah saya sakit gitu loh. Ya udahlah saya lemes gitu. Padahal dengan begitu kita membuat semuanya jadi wave-nya jadi negatif. Mudah-mudahan menjawab Pak Wid. Oke, atau sorry saya mungkin Silakan. nyambung sedikit ya Pak Engki ya. Mm-mm. Saya pernah menanyakan hal yang kurang lebih sama. Jadi intinya gini, sama orang lain ya. Mm-mm. Intinya begini, ketika misalnya kita sedang flu berat gitu ya, itu kan sangat mengganggu ya kalau misalnya kita mau latihan konsentrasi gitu. Nah, ketika itu saya tanyakan, beliaunya mengatakan ya udah beresin dulu tuh pileknya gitu kan, baru meditasi. Tapi kalau tadi saya tanggap kalau nggak salah ya Pak Engki yang Pak Engki tadi jelaskan bahwa sebetulnya ya kita tinggal menata pikiran kita, gimana caranya kita mengajak tubuh kita ini untuk sadar gitu ya, kita sedang apain. Kira-kira begitu bukan Pak Engki ya? Betul. Atau ada Betul. keliru saya nangkepnya ya? Betul Pak Wid. Saya yang lumayan ekstrim, jadi saya setuju dengan yang pikiran dulu Pak Wid. Pokoknya pikiran tuh nomor 1 deh, pasti tubuh ngikutin.
Oke, oke. Terima kasih Pak Hengki. Sama-sama Pak Wid. Ibu ya waktunya. Pak Hengki, Ya, silakan. saya juga kadang-kadang suka praktekin bahwa semakin hari semakin sehat, Hmm, semakin hari semakin kuat. Itu juga termasuk itu ya, termasuk Bu. termasuk menanamkan Betul, sesuatu di dalam brain kita ya. betul. Kan orang suka bilang ya, aduh sekarang udah tua nih, tambah lama tambah apa gitu. Saya bilang, oh kalau saya berpikirnya tambah lama tambah sehat gitu loh. Mm, Pemahaman saya seperti itu. betul. Tepat Tapi ya sekali. ini mungkin juga ya kalau saya pikir karena dengan yang saya sering katakan bahwa itu dengan satu niat, maka memang, yang kita jalanin keseharian kita menuju ke yang lebih sehat gitu loh. Jadi kalau dibandingkan dulu mungkin lagi berapa puluh tahun yang lalu gitu kan, kerjanya juga capek, terus ya ikut campur urusan orang juga terlalu banyak, yang kayak gitu-gitu ya. Hmm, Nah sekarang kan dengan kita, dengan berlalunya waktu kita belajar bagaimana menata, hidup kita, menata pikiran kita. Jadi memang, dengan niat untuk jadi lebih sehat, lebih bahagia gitu. Itu yang kayaknya, yang ditanemin dulu di dalam brain, lalu nanti semua akan mengikuti ya. betul Bu, betul. Itu benar sekali. Eh, bukan kelemahan, yang perlu dihati-hatiin asal jangan repetitionnya jadi sekedar cuma ucapan Bu. Saya yakin Ibu pasti udah paham yang itunya. Jadi Mhm. karena kita selalu sering ngucapin saya sehat, saya kuat gitu, akhirnya kata-kata itu jadi nggak bermakna, dan itu yang sering terjadi bagi orang-orang di luar sana yang mengucapkan apa namanya, di awal tahun tuh komitmen untuk di awal tahun, bahwa di tahun baru saya punya komitmen nanti di tahun depan saya mau olahraga 25 jam dalam sehari, padahal sehari cuma 24 jam. 25 jam dalam sehari, tapi terus nggak jadi dilakukan. Itu kenapa? Karena cuma di kata-kata doang, nggak diseriusin, nggak paying attention tadi. Paying attention dengan apa? Dengan itu tadi, dengan senses, dengan semangat. Bu Weleng tadi bilang dengan intention, itu tuh perlu. Niat ya, Niat, ya, niat. dengan niatnya perlu ada, dan itu harus dilakukan berulang-ulang. Coba tanya teman-teman deh di luar sana yang membuat komitmen di awal tahun, pasti dia cuma buat komitmennya di mana? Di awal tahun doang, di-repeat lagi nggak diucapkannya? Mungkin enggak. Jadi gimana si brain mau berubah kalau itu cuma sekali? Makanya yang diperlukan adalah repetition, niat, terus dilibatkan sensesnya, dilibatkan. Pokoknya kalau udah ada niat, pasti kan sense-nya akan ngikut kan. Dicoba dirasakan, makanya di dalam meditation, misalnya sensasi nyaman, kita membayangkan kita ada di tempat yang nyaman, membayangkan di tempat yang nyaman. Kalau dibayangkan di tempat yang nyaman, maka indera kita akan ngikut. Jadi perlu diseriusin. Itu sih Bu. Tepat sekali yang Ibu bilang. Saya juga pengen share ya, Silakan Bu. Bung Hengki. Belakangan ini ya mungkin apalagi terutama sejak acara yang daily mindfulness ini ya, kan kita belajar untuk apa ya namanya, untuk tenang dan sebagainya ya. Lalu muncul dalam, benak saya tuh bahwa niat untuk nggak mau terlibat di dalam ya dalam tanda petik drama-drama gitu loh. Dan saya lihat, memang akhirnya jadi menurun ya. Kayaknya, eee, saya merasa bahwa yang mungkin istilahnya alam semesta itu mendukung apa yang kita niatkan ya. Betul Bu. Sebenarnya yang Ibu bilang tuh hampir mirip dengan ini. Jadi
dari sisi kerohanian tadi Bu Wileng bilang bahwa alam semesta ngikutin yang kita mau. Jadi yang kita niatin, ternyata semua jadi ngikut gitu. Kalau tadi di awal saya sempat ngobrol sama Pak Budi ya, saya tertarik di mind, tapi terus selama perjalanan waktu ada aja ilmu-ilmu yang datang lewat buku, orang, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi scientificnya, kalau kita mempunyai wave yang benar, ya, wave-nya tuh benar, maka wave yang sejenis akan mendekat. Wave yang nggak sejenis ya akan tersortir, nggak tahu deh kemana. Pokoknya yang nggak bareng. Jadi itu kalau di dalam rohani tadi Bu Helen bilang itu, dalam scientific seperti itu, kalau di dalam pergaulan kita bilang ya kelompok ini akan bergaul dengan kelompok yang punya minat yang sama. Tapi sebenarnya itu bisa didekatkan dari beberapa hal, tapi secara saintifik bisa dibilang bahwa brainwave yang sama itu akan nyatu dengan brainwave yang sejenis. Kalau tadi Bu Hileng bilang benar, kita udah niatin gitu, maka secara otomatis bahwa lingkungan sekitarnya akan mendukung, alam semesta akan mendukung, itu sih, benar. Getarannya ya, Getarannya, gelombangnya. betul. Dan Pak kita Hengki juga, mau nanya dikit? ya silakan. Oh, belum selesai, silakan Enggak. teruskan dulu. Silakan, nggak apa-apa Pak Budi, silakan. Oh ya, tadi saya dengar soal brainwave. Nah, brainwave itu kalau ada yang frekuensinya mirip-mirip atau sama itu kan mirip lah ya, akan yang sama juga frekuensinya akan mendekat ya. Ini maksudnya mendekat itu misalkan ada satu wave misalnya pas dia jalan-jalan terus ketemu wave yang lain baru dia merasakan, atau dia bisa berkomunikasi dengan wave yang jaraknya jauh. Nanti ketemu suatu saat mungkin setahun lagi atau harus yang lebih dekat aja, Pak? Jadi gini Pak, saya percaya ada beberapa hal yang kita nggak bisa lihat dan ada beberapa yang kita tidak bisa ukur. Mungkin sekarang kita bilangnya brainwave gitu ya, tapi beberapa orang bilangnya saya lupa ada urusan tentang morphic apa gitu ya. Tapi yang saya mau bilang gini Pak, kadang wave ini itu tidak ngomong tentang distance, tidak ngomong tentang waktu. Contoh yang paling simpel yang kita bisa lihat tadi ya, yang tadi Bu Wileng bilang, secara otomatis kayaknya alam semesta ngikutin yang kita mau. Itu yang pertama. Di alam, saya sering bilang ini, di alam juga kita bisa lihat. Pak Budi pernah lihat nggak ada formasi burung, ini udah pernah saya bilang sebelumnya, formasi burung di udara. Mereka bisa bergerak, ini biasanya terjadi di sore hari, kelelawar lah, dia bergerak, atau burung dia bergerak dengan koordinasi yang bagus. Kalau lihat di internet tuh banyak. Mereka pakai komunikasi nggak? Enggak. Mereka pakai brainwave nggak? Kita juga nggak tahu. Tapi mereka punya kita anggap aja mereka punya gelombang yang sama untuk bergerak secara sinkronis. Nah, ini juga itu yang sama. kadang-kadang kita bilang insting ya, Pak? Betul. Kita bilangnya insting. Kalau dibilang secara saintifik mereka bilangnya resonantik, morphic apa gitu, saya lupa. Tapi intinya kita juga sama, Pak. Itu sebabnya contoh yang simpel lah, daily mindfulness yang sekarang. Kita ketemunya, Bu Wileng udah ada 1 tahun ya, sesi ini sudah 1 tahun. Kumpulnya tuh makin besar. Iya sih, ada yang join, ada yang nggak sempat dan lain sebagainya. Tapi kelompok ini kan berjalan terus sampai udah sekitar 1 tahun. Dengan kesibukan kita masing-masing, Bu Hileng juga tetap jalan, ya kita tetap jalan. Akhirnya kita bisa lihat bahwa ini sebenarnya brainwave-nya sama. Nggak mungkin orang ikut ke daily mindfulness tapi nggak tertarik dengan mind atau tertarik dengan mindfulness atau meditation. Kita yang berkumpul sini adalah orang-orang yang care dengan tubuh kita, care dengan mind kita, care dengan perkembangan jiwa kita gitu. Itu sih Pak Budi. Jadi pasti Pak, dan itu nggak terbatas mengenai tempat. Malah kalau kita bilang kembali, saya selalu bawa ke dalam scientific. Einstein tuh pernah bahas satu konsep, intinya dia bilang atom tuh 2 atom sebenarnya ada hal yang aneh, ada 2 atom yang saling mempengaruhi satu sama lain meskipun jaraknya tuh berbeda.
nanti kapan waktu kita bahas tentang itu. Tapi itu memungkinkan. Jadi nggak terbatas waktu, tidak terbatas jarak. Kalau memang kita dalam frekuensi yang sama, ya pasti akan ketemu lagi. Kalau dalam Baik, sisi mungkin rohani bilang, kira-kira yang orang sering bilang itu adalah jodoh baik ya Pak ya. Kadang jodoh baik Iya, datang sendiri, iya, kadang-kadang kita iya, usahakan iya, baru datang iya, gitu. iya, betul, betul. Baik, makasih Pak Hengki. Sama-sama Pak Budi. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi Sesyung Hengki, kayaknya penting untuk kita berpikir secara serius dan merasakan apa yang sebenarnya mau kita niatin ya. Betul. Betul. Karena kalau kita cuma ngucapin aja, itu cuma stuck di depan aja. Beberapa waktu yang lalu saya pernah bahas tentang Broca area, itu di daerah depan doang. Tapi kalau kita niatin, di repetition, semuanya dilibatkan, pasti akan merasa. Atau kalau kita nggak sungguh-sungguh sadar, mungkin malah kita punya niat yang kurang bagus gitu. Betul. Betul. Betul, Bu. Siung Hengki mau nanya dong. Silakan, Bu Saneng. Saya kebetulan pegangnya kasus ya. Mm-mm. Jadi kalau misalkan dulu tuh kalau saya sering ke rumah sakit atau apa, terus ketemu pasien, mungkin dia sakitnya udah agak parah sih. Jadi saya selalu bilang gini, ibu atau bapak mesti semangat. Ibu mesti pikirin bahwa ibu dia tuh masih ada tanggung jawab, anak-anak masih memerlukan gitu. Dengan adanya itu berarti dia bisa berpikir, iya saya mesti sehat nih, karena saya ada tanggung jawab. Nah itu kan cuma saya ngomong. Kalau dia nggak ini ya berarti nol Pan, nggak ada hasilnya Pan. Iya, betul. Ya itu sih sebetulnya pintar aja bilangin orang, tapi ya gitu seperti itu kayak Siung Hengki bilang apa mungkin baru tahun baru gitu, bukan tahun baru. Terus Siung Hengki bilang ini orang-orang di luar, nggak usah orang luar, saya sendiri ini kan lagi gendut nih. Jadi udah pikir, gue mesti olahraga nih, gue mesti olahraga. Tapi ntar bangunnya kesiangan lah, ntar lagi deh, begitu terus tuh, mesti diiniin. Nah tapi kemarin ini pas lagi itu apa tuh, yang bilang I'm sorry segala itu ya. Ho'oponopono. Jadi saya belakangan ini kalau bangun tidur itu misalkan balik itu terus balik badan gitu, langsung kepengen kencing gitu. Kalau udah kepengen kencing tuh udah sewaktu udah nggak tahan. Nah kebetulan sewaktu itu tuh kakinya kram atau apa. Dia kan bingung Pan. Di satu sisi nguberin ini. Tadi saya sebut terus. Ya mungkin karena fokusnya ke kata-kata itu, karena kan ini mulut juga aneh nih sewaktu tuh ngomongnya kan biasanya pakai bahasa Inggris. Tapi saya juga ganti dengan bahasa Mandarin gitu. Jadi apa tuh namanya? Mungkin karena fokusnya ke situ, akibatnya yang kramnya juga hilang, ya kencingnya bisa tahan. Jadi bisa ada kesempatan untuk jalan, padahal dari kamar ke toilet kan nggak jauh. Itu aja. Ya yang lain-lainnya sih sebetulnya terus terang sampai sekarang nggak fokus nih, parah nih. Bu, Kiranya nggak bisa fokus. Bisa kok. Coba dilatih dengan itu, Bu. Jangan bilang saya mau olahraga, tapi yang ini, yang sensasi nyaman ini, Ibu bawa sensasi sehat. Tapi Ibu bayangkan tubuhnya seperti apa, pasti bisa. Jadi kita nggak ngomong olahraganya, tapi sensasi sehatnya. Ibu bayangkan mungkin, tapi ngikutin semua ya. Feeling yang ngikut, mata ngikut, telinga ngikut, perasaan ngikut. Ya bayangkan kondisi ideal Ibu. Terus di play terus di kepala, dan jangan stop dan jangan bosen. Kalau perlu
ada target dalam sehari tuh misalnya memainkan itu di kepala tuh tiga kali. Dan jangan biarkan efek negatif masuk. Misalnya, nggak mungkin lah, masa bisa seperti itu. Nah, kalau ada pikiran gitu, tepis. Terus jangan berpikir, kayaknya nggak bisa nih, tepis. Atau tadi Bu Saning bilang, ada beberapa yang pasien ya, dibilangin untuk sehat. Ada beberapa orang yang menanggapinya lain, Bu Saning. Jadi waktu dibilangin tentang keluarga kamu membutuhkan loh, anak-anak kamu membutuhkan, bisa jadi ada dua. Yang satu dia jadi bersemangat untuk jadi sehat, yang kedua dia jadi takut. Waduh, gue masih punya tanggung jawab ya, gue masih punya hal yang masih diinin. Akhirnya yang terjadi apa? Yang muncul adalah fear-nya, yang muncul adalah ketakutannya. Nah, di kasus yang ibu misalnya, itu juga jangan. Jadi, biarkan selalu semuanya dalam bentuk yang positif. Jadi, kalau biar gambar ini, biarkan dari atas sampai ke bawah, sampai ke body, itu semuanya positif. Jangan biarkan sedikit pun ada unsur negatif di situ. Setiap ada pikiran negatif, alihkan. Itu sebabnya kalau perlu, ibu punya satu gambaran di mana ibu merasa sehat. Misalnya, ibu gambarkan ibu lagi jalan pagi dengan tubuh yang sehat, yang kuat, yang ya tadi ibu bilang agak gendut misalnya, sorry, tapi ya tergantung, ibu bisa gambarkan sendiri, boleh kok. Dan itu terus dimainkan terus. Toh, kalaupun tidak berhasil, ini kalau tidak berhasil, ibu punya pikiran yang lebih sehat. Tapi kembali, jangan pernah berpikir yang rasa takutnya. Jangan biarkan hal negatifnya masuk. Itu. Ya, sewaktu itu saya punya orang tuh gimana ya, di satu sisi, misalkan nih, sebetulnya saya dari tahun berapa ya? Waktu corona itu tahun 20 ya berarti ya. 20 akhir itu saya pas lagi periksa nggak tahu gimana, nggak enak badan lah, pergi ke dokter sama suster. Waktu itu kan kita timbang badan, terus tensi juga. Terus susternya berkali-kali periksa tensi saya. Kalau timbang badan sih enggak ya. Masuk ke dalam, sampai si dokternya juga berkali-kali sampai ganti tangan, ininya dia punya waktu pas lagi ini periksa tensi. Dia juga bingung gitu loh. Terus timbangan saya juga emang sih, karena waktu corona itu saya sendirian, waktu itu kan saya tinggal sendirian. Jadi saya olahraga setengah jam. Terus masih olahraga yang lain. Istirahat sebentar, ganti baju, masih keliling klaster setengah jam. Jadi saya kurus, sempat kurus ya, hampir kira-kira ya dibilang 10 kilo enggak, memang sebelumnya udah ada agak turun-turun gitu. Jadi dari yang waktu gendut-gendut ya turunnya kira-kira 10 kilo lah. Nah, waktu sebelumnya itu saya pergi ke dokter berapa ya, dan dokternya bingung. Jadi dokternya tensi juga kok jadi tinggi gitu. Dia sampai waktu pas selesai itu dia masih bilang entar di depan timbang lagi ya badannya. Nah itu tapi saya nggak makan obat. Jadi dokternya yang terus periksa lagi kan saya nggak darah saya nggak tinggi. Dokternya bilang saya nggak kasih obat dulu karena ini mungkin darah tingginya cuman karena masalah sesaat gitu. Nah tapi belakangan tuh kalau lagi sibuk atau apalagi lagi banyak tekanan bisa mendadak tinggi gitu. Nah ini belakangan ini juga berasa nih kepala sakit gitu ya. Terus suka pikir gini, aduh mati lu udah sakit kepala nih, entah mesti makan obat begini. Belakang pikir lagi, enggak mau mesti ini Nah itu bisa menekan. Nah tapi kalau misalkan yang tadi fokus skala gaya, ini pikirannya suka kemana-mana soalnya. Jadi bilang fokus benar-benar susah. Makanya banyak kan teman-teman juga meditasi kan ngajakin saya lagi pikir gue bisa nggak sih meditasi ya. Karena nih kalau bangun tidur nih ya, kalau ini aja, oh iya ya, gue mesti cepat nih, mesti gini lah, mesti begitu lah. Udah dah tuh, bubar dah tuh. itu yang berat itu. Iya. Bisa kok Bu, bisa, yakin. Sebetulnya
Mm-mm. Heeh. Kalau Ya, Bu. dipikir-pikir banyak hal yang, maaf ya, bukannya sombong ya, Mm-mm. banyak hal yang di ini sebetulnya saya udah walaupun saya nggak dulu nggak pernah meditasi, nggak pernah apa, saya udah jalanin gitu loh. Mm. Saya ini sendiri, tapi sebatasnya sekali-sekali gitu. Atau kalau lagi pas lagi bener-bener kepepet baru gitu. Tapi ya begitu karena nggak rutin, nggak Iya, Bu. fokus. Tinggal dirutinin, Bu. Dan usahakan, saya selalu bilang, lebih baik kecil-kecil, tapi untuk masa yang panjang. Ibu tadi bilang malah udah sempat turun, olahraga. Jadi jangan sesuatu yang ekstrim. Kalau sesuatu yang ekstrim, misalnya nih, ini kita lagi ngomong meditasi ya, ekstrim meditasinya misalnya 2 jam sekali gitu. Iya sih bertahan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, tapi nggak akan lama. Saya aja nggak kuat kok meditasi untuk lama. Saya juga dulu olahraga dan belakangan udah nggak olahraga lagi. Tapi mind kita jadi kalau kita punya target, jadi gini Bu, yang tadi saya katakan, lebih baik kita buat gambaran tubuh kita, buat target, dan itu harus kita install tiap hari. Jadi jangan sampai waktu kita sakit baru kita meditasi. Nggak akan ada gunanya nanti, karena kan kita nggak terlatih. Jadi yang benar adalah kita punya intensi yang firm selama beberapa bulan atau beberapa tahun malah. Kita mikirin itu terus, itu terus, itu terus, itu terus. Nah, itu akan secara nggak langsung tuh mempengaruhi tubuh kita. Kembali, itu akan mempengaruhi brain kita, lalu mempengaruhi tubuh kita. Itu sih, Bu. Jadi, kalau saya boleh usul, lebih baik Ibu coba setup itu. Yang mau ideal buat Ibu tuh apa? Tentukan dulu, terus nanti setiap hari dipikirin itu aja, nggak usah yang lainnya. Itu udah lebih bagus, Bu. Jadi, nggak terlalu banyak. Itu sih. Cisaning nangkep nggak Cisaning? Nangkap. Ya. Jadi Cisaning nih bayangin ya, Cisaning bayangin pengen apa ya? Oh ya, saya tuh kepengen badan saya tuh kayak gini loh. Ya, kira-kira beratnya segini loh. Terus saya kepengen kalau saya tuh jalan tuh kaki saya ringan. Ya, saya kepengen bahwa saya bergerak itu nyaman. Itu maksudnya Sesyung Hengki kan ya? Betul. Jadi betul. membayangkan kita pengen kayak gimana sih gitu. Misalnya kalau saya pengen supaya perut saya rata nih. Jadi jangan gendut gitu kan. Nah itu kepengennya itu tuh dibikin sampai benar-benar kita kepengen dan konsisten. Betul. Gitu loh. Nanti itu tadi semuanya akan mengarahkan kita ke sana gitu loh. Iya. Pola makan kita, pola tidur kita gitu. Betul. Betul. Jadi mulain fokus yang namanya Sesyung Antoni bilang, sayangin diri kita sendiri dulu. Nah, dengan kita bisa menyayangi diri kita sendiri dulu dan membuat diri kita itu nanti jadi punya masa bakti yang lebih panjang gitu loh. Kalau saya dengerin Cisaning kan repot dengan pasien kasus ini itu, jadi kayaknya lebih ngelupain diri sendiri ya. Padahal dengan kita fokus ke diri sendiri, maka nanti masa bakti kita buat ke pasien itu menjadi lebih panjang. Betul. Betul. Ini juga mau menjawab pertanyaan Ciasien nih, mengenai yang energi positif, negatif, yang bekerja di rumah sakit, bisa kok. Jadi, kalau kita latihan terus, energinya pasti akan kerasa. Jadi bahkan orang-orang sekitar kita juga akan merasakan tanpa diucapkan ya. Yang penting kita latih, selalu kita latih. Itu Apa sebabnya yang kita inginkan ya, betul, Sesyung ya. apa yang kita inginkan. Jadi Dan kalau jangan kita biarkan kalau kita pengennya kita tidak terlibat dengan drama-drama, kita tidak kepengen diganggu atau dipengaruhi oleh orang lain, tapi kita pengen bahwa kita punya kemampuan bahkan untuk mempengaruhi orang lain. Nah itu kita maksudnya kita pikirin, jadi kayak tadi Ibu Saning
kita ngajak dia untuk mikirin sebenarnya bodinya yang pengennya kayak gimana sih gitu Iya. kan. Dan kadang Idealnya gitu. dan kadang kita nggak tahu ya, selalu kalau kita bilangnya universe atau kadang-kadang kita bilang tubuh kita tuh punya kebijakan sendiri, Iya. punya kebijaksanaan sendiri. Jadi ini contoh aja, kalau kita menginginkan sesuatu, kita cuma ngomongin targetnya aja. Kadang-kadang kita nggak perlu tahu caranya. Tubuh kita, subconscious mind kita, makanya itu digambarkan dengan gajah yang cari jalan buat kita. Jadi kita nggak perlu tahu jalannya. Sekedar sharing aja. Saya tuh suka olahraga dulu ya, di waktu awal-awal, tapi belakangan kan nggak suka. Jadi badannya jadi melar kan. Nah, sejak beberapa tahun yang lalu, sebenarnya sebelum COVID juga saya selalu meditasi bahwa saya mau punya badan yang sehat, kurus lah. Nah, waktu itu udah berapa tahun ya komitmen saya, artinya meditasi saya tuh targetnya salah satunya itu. Waktu masa-masa COVID itu secara nggak sadar saya melakukan olahraga lari, bahkan bisa dalam sehari itu lari bisa 2 kali. Padahal saya tahu secara sains ya menguruskan badan ya dengan olahraga gitu. Tapi saya melakukan itu dan punya power untuk olahraga lari sehari 2 kali, dan setiap lari itu bisa menurunkan berat badan 1 kilo. Tapi setelah pandemi agak lama, saya kan agak kesulitan nih lari. Akhirnya mulai deh ngegelembung badannya. Tapi karena targetnya adalah badan kurus dan sehat, dan tubuh punya cara yang lain, yang disuggest ke saya adalah apa? Dalam bentuk puasa. Waktu itu Sesung Hoklai masih ada di sini nggak? Tadi saya ngelihat ada Sesung Hoklai. Jadi Ada masih. asik. Iya. Jadi yang dilakukan kayak waktu itu Sesung Hoklai bilang, secara nggak sengaja bukan menemukan cara yang cocok dengan saya adalah dengan puasa. Puasanya berapa? Saya mulai dari 12 jam, 14 jam, 16 jam, dan bahkan sekarang saya puasa 24 jam. Sebenarnya sih bukan 24 jam, 20 jam lebih lah. Minum tetap, tapi nggak makan. Kuat nggak saya? Di awal saya berpikir, gila apa? Masa puasa 24 jam? Terus tubuh dapat apa? Terus mah nggak? Tapi karena sudah di-set bahwa saya targetnya adalah kurus dan sehat misalnya, ya nggak ada masalah. Orang banyak yang bilang mah dan segala macam, saya udah jalan beberapa bulan dan nggak ada masalah. Dan terus di awal-awal punya godaan nggak? Ya punya. Orang-orang makan siang, saya nggak makan siang, gigit jari. Di awal-awal menyiksa, tapi belakangan nggak ada masalah. Malah sekarang kalau misalnya makan banyak, saya merasa harus ke belakang lagi, karena pola makannya udah kebentuk. Jadi yang mau saya katakan adalah kembali, yang penting set targetnya, caranya tubuh akan cari cara sendiri kok. Dan yang waktu itu tadi saya bilang, saya sesungguhnya juga bilang, puasa mau 20 jam, mau berapa jam, nggak ada masalah. Yang penting target, lalu jangan sekali-sekali menyisipkan negatif. Jadi kalau udah niatan mau kurus dan sehat, jangan lagi berpikir, nanti sakit mah gak ya? Nanti lemes gak ya? Nanti ini gak ya? Nanti itu gak ya? Enggak, hilangkan semuanya. Itu sih. Mudah-mudahan bermanfaat. Termasuk menjawab Ci Asien tadi ya. Energi positif pasti akan ini. Itu sih. Ada tanggapan? Silakan. Iya, kan ngomong-ngomong saya mesti manggilnya Lausu nih ya. Saya kalau di sekolah boleh Lausu, kalau di sini Hengki aja, Bu. Tapi di sini juga Lausu loh, ngajarin kita kan. Kan sharing. Ini mah bukan ngajarin, sharing kok. Silakan kalau ada yang lain. Ya, saya Sesung Hengki. Silakan. Nah, ini dia pakar. Waduh, pakar ini lagi belajar nih. Kan lo Sesung Hengki ya. Jadi memang pikiran-pikiran yang negatif itu kalau sering kita pikir ternyata masuk ke dalam kita punya subconscious dan
akhirnya memang membuat body kita ngikutin begitu ya, Sung Hengki ya. Betul. Ada Jadi law kalau of attraction-nya ya. ya, jadi kalau saya berpikir, aduh, mati deh nih. Kayaknya ini belum makan ini, aduh, mah gua bisa ngambek nih. Bener-bener bisa Beneran, ngambek begitu ya. beneran, jadi ngambek. Beneran. Iya. Ya, jadi saya juga beberapa waktu yang lalu kan diminta menjadi moderator gitu ya. Waktu di acara yang banyak relawan dari luar kota datang. Karena banyak pesan-pesan, saya stres tuh. Waduh, ini pesenannya nanti saya bisa sampein nggak ya? Waduh, kalau nggak sampai mati nih gue nih. Waduh, ini nanti gimana nih ya? Nanti bakal kena gini, bakal kena gitu. Aduh, itu langsung enek kayaknya gitu ya. Betul. Ulu hatinya kayaknya enek gitu loh. Makin dipikir makin stres tuh. Wah, untung saya masih ingat breathing, tarik nafas, buang nafas. Saya bilang ini bukan apa-apa, semuanya akan menjadi baik adanya. Apapun yang terjadi, saya akan terima semuanya. Tenang, tenang, tenang. Tadinya, aduh, perutnya, ulu hatinya enak. Ke belakang pergi ke WC, kencing juga nggak kencing, tapi kayaknya pengen kencing. Balik lagi, keluar keringet dingin. Waduh, kok saya bilang, saya biasa udah sering suka sharing juga, kenapa nggak begini? Kenapa hari ini kok saya begini? Saya ingat, aduh ini gara-gara nih, jadi gara-gara orang nih ya, jadi orang environment jadi gara-gara nih. Padahal mestinya nggak begitu ya, Sung Hengki ya. Kok environment yang jadi saya salahin gitu ya? Betul. Ini gara-gara mereka nih. Iya. Nah, Padahal seperti sebenarnya kan ASEAN di tadi kita. menyalahkan lingkungan gitu. Kok lingkungannya nggak kondusif nih, gue jadi stres gitu. Nah, itu gimana tuh ya, Sung Hengki itu? Kalau saya kan kemarin itu akhirnya udah deh pasrah. Nah, pasrah dah, mau terjadi apa? Terjadilah, mau lupa lah pokoknya. Dah, saya hajar aja. Begitu punya pikiran demikian, kok saya jadi lebih tenang gitu loh. Nah, ini gimana nih, Sung Hengki? Kalau besok-besok saya ketemu begitu lagi, apa yang mesti saya lakukan sebetulnya? Seperti itu. Thank you. Sebenarnya itu udah dilakukan, udah benar. Jadi yang paling penting sebenarnya kita yakin dan hadapi dan jangan biarkan negatif. Jadi kalau tadi mau dibilang kan itu 2 fase. Yang fase pertama tuh Sesiung Hoklai membiarkan environment dan time atau apapun atau body itu mempengaruhi. Tapi waktu udah masuk ke tahap presentasi, sharing, itu udah masuk ke dalam ya udah nggak peduli dengan environment, udah fokus ke diri sendiri. Jadi sebenarnya itu yang perlu dilakukan. Sebenarnya kalau mau dibilang yang waktu Sesiung Hoklai sharing itu sudah melibatkan si conscious mind, punya powernya udah take it back, udah kembali lagi. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada seperti itu ya kalau saya lebih cenderung ya nafas, breath focus, benar yang tadi saya Sung Hoklai bilang. Setelah itu udah hadapi, jangan berpikir yang negatif lagi. Jadi pokoknya jangan biarkan kekhawatiran jadi mengganggu. Kalau kita tahu dari sebelumnya, kalau saya ini sekedar sharing juga, kalau saya biasanya kalau mau ada presentasi yang membuat saya agak stres, saya malam sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya, saya membayangkan presentasi itu di dalam mind saya. Saya bayangkan presentasinya berhasil, presentasinya menarik orang-orang jadi tertarik dengan presentasi saya. Udah, saya terus saja mainin itu. Sambil saya mempersiapkan materi. Jadi saya udah nggak punya kesempatan lagi untuk khawatir. Jadi terus dimainin itu selama beberapa hari sebelum presentasi mulai. Dengan begitu di pikiran saya cuma punya apa? Cuma punya target. Masalah nanti waktu jalannya seperti apa, biarkan tubuh sendiri dan subconscious mind sendiri yang berjalan. Sebenarnya itu yang dilakukan Sesiung Hoklai sih. Itu sudah, karena Sesiung Hoklai kan udah terbiasa dengan sharing, sudah terbiasa dengan presentasi. Cuma karena tadi ada banyak pesan, jadi khawatir gitu. Padahal sebenarnya tubuhnya udah tahu, subconscious-nya udah tahu, oh ini sih gampang. Cuma karena kekhawatiran, maka itu muncul. Jadi kalau tadi Sesiung Hoklai tanya, kalau buat saya biasanya yaitu beberapa hari sebelumnya, saya visualize dulu apa yang mau saya kerjakan.
sebagai targetnya. Itu sih. Jadi preparing tuh penting ya. Iya, preparing penting. Bukan preparing materi aja, tapi preparing Mental. apa yang betul, mental. Tepat sekali. Diinstal ya Iya, program. iya diinstal dulu, udah siap-siap dulu. Iya, Gitu. iya. Oke. Kanan ya, Sisyong. Kanan. Terima kasih. Memperkaya. Ya, thank you. Ada lagi? Silahkan. Ibu Ria ada mau tanya? Mungkin Sisyong Budi Wongso kali boleh nanya tuh. Budi Wongso Sisyong suka sering cemas-cemas juga tuh saya lihat. Belum Suci saya. Lagi pada menyimak ya. Lagi mengabsorb, lagi menyerap. Asal jangan ketiduran aja gitu. Iya betul, sedang menyerap kembali. Bu Fileng tuh si Bu Ria tuh lagi mau ngomong tuh, mau sharing. Udah lagi ngomong sih Saneng. Ya, Sisyong Hoklai Sedang saya jadi bangun merefresh nih. kembali. Iya. Silahkan. Nah, nyambung Sisyong Hoklai sedikit. Silakan. Karena udah dibangunin, jadi saya ikutan dan nimbrung. Ada lagi enak-enak tadi. Oh, sebenarnya waktu itu saya pernah suatu saat memang persiapan nih, berarti seperti yang Sisyong Hengki bilang, persiapan kalau kurang pasti ujung-ujungnya hasilnya bisa kena, ya kan, walaupun kita usahakan juga kalau memang persiapannya kurang pasti hasilnya bisa ikut kurang. Ini yang saya alami waktu itu. Jadi karena ada sakit lambung, memang pas pergi terburu-buru, ya kan, mau persiapannya itu komplit, pasti ada aja yang kurang. Kemudian jadi kurang makan. Kemudian pas sampai masih berdiri lama 1 jam lebih. Kemudian kan tunggu masanya break itu kan masih berapa jam lagi setelah acara, terus kena AC dingin. Nah itu terus menerus sampai tengah malam akhirnya nggak bisa tidur. Nah itu mungkin sesuai dengan yang Sisyong Hengki bilang, persiapan di awalnya kurang dan kita nggak mengetahui di medannya itu, di lokasi itu seperti apa sesungguhnya alur daripada training atau acara. Kan kita nggak tahu detailnya, makannya apa, ya kan? Apakah AC-nya terlalu dingin apa enggak untuk saya. Jadi kita masih kira-kira. Nah mungkin persiapan diri kurang, persiapan untuk mengetahui apa yang akan terjadi di tempat itu juga mungkin kurang. Nah kalau misal sebagai moderator, ya mungkin ya nggak usah ke sana lah. Yang saya punya aja. Kira-kira menurut Sisyong Hengki bagaimana? Bentar. Oke, kadang-kadang memang ada hal-hal seperti itu ya. Kalau saya sih tetap ngikutin ini sih, Sisyong Budi. Kalau misalnya saya merasa bahwa saya tuh merasa di tempat yang nggak nyaman ya, yang ini ya, environment yang nggak nyaman, saya harus memutuskan dulu nih, saya mau ngapain dengan environment saya. Karena sebenarnya environment, time, dan body kan netral, Pak. Jadi environment-nya AC-nya segitu tuh netral. Bagi beberapa orang AC dengan derajat 20 derajat tuh normal gitu. Nggak menyakitkan, nggak bikin orang sakit. Tapi itu akan menyakitkan ke diri kita mungkin. Tapi intinya yang mau saya katakan, big three ini, time, environment, sama body, itu sebenarnya tergantung dari kita. Bisa jadi mereka tiga-tiganya ini netral. Kehilangan seseorang yang dikasihi, kehilangan seseorang itu umum, orang pasti akan meninggal. Environment hujan yang tadi saya bilang matahari panas atau dinginnya AC itu netral, body juga netral. Cuma sekarang bagaimana kita mengatasi ini. Nah, kalau saya lebih cenderung untuk memilih ya ini tadi. Kalau saya merasa bahwa saya bisa langsung tembak ke subconscious mind saya untuk buat target,
misalnya dengan sensasi nyaman, misalnya aja meditasi dengan menimbulkan sensasi nyaman, ya saya lakukan meditasi sensasi nyaman. Jadi saya bayangkan diri saya tuh di situasi yang nyaman. Jadi supaya diri saya, tubuh saya juga merespon dengan kondisi nyaman. Atau kalau saya merasa bahwa saya belum bisa calm, maka saya kerjakan yang nomor 1. Misal nih, saya merasa lagi kedinginan, saya merasa tubuh saya tuh nggak enak. Ya saya either pilih breath focus atau counting 100 sampai 0 atau malah counting heart rate gitu loh Pak Budi. Nanti baru dari situ saya tentukan yang ketiga, karena kembali lagi yang saya katakan, Big Three itu buat orang lain mungkin nggak ada masalah, hanya bermasalah buat di kita aja gitu loh Pak Budi. Mudah-mudahan bisa ditangkap tuh. Betul, Susyung. Memang kan maksud saya kan saya tadi sadar bahwa ada kekurangan dari awal. Tapi waktu saya menghadapi training yang AC dingin itu pun sudah dari siang sampai malam selesai, saya berhasil, Susyung. Nggak menenangkan diri, walaupun kurang makan, ya oke, nanti tenang, gampang, ya oke. Bisa. Tapi pada waktu tidur di kamar yang AC-nya dingin lagi, dengan kamar kecil dengan ruang aula yang besar kan beda ya. AC-nya tentu akan lebih terfokus. Nah, mungkin setelah itu dimatikan, AC-nya ada yang matikan juga, mungkin harus dingin juga. Tapi mungkin setelah sekian lama tertumpuk itu AC, badan juga agak kurang sehat. Apakah kita mesti harus tetap dengan pikiran mindful atau memang kita harus ambil tindakan, saya mungkin harus keluar dulu. Menghindari situasi ini karena udah saya coba dari siang sampai tengah malam. Kalau diteruskan lagi mungkin ada fatalnya gitu. Jadi kita harus, walaupun kita ikutin pikiran mindful, kan kita harus melihat situasi mungkin lebih jauh ke depannya gitu. Menurut Susyung gimana? Iya sih Pak Budi, tetap pemikiran logis tetap harus berperan ya. Jadi kalau kita bisa jangan juga jadi gini, jangan juga kita karena kita tahu meditation tuh bagus, semua orang pakai meditation, jangan terus kita segala-gala pakai meditation gitu, segala-gala nggak pakai logis tapi pakai meditation. Jadi maksud saya adalah kalau misalnya memang AC-nya dingin dan kita nggak itu ya mungkin kita keluar dulu gitu secara logis, kita matiin AC, kita avoid daerah itu sih tetap Pak. Jadi kita juga jangan mentang-mentang misalnya kayak saya percaya dengan meditation, ya udah segala sesuatu saya hajar bleh dengan meditation, enggak juga sih Pak Budi. Jadi tetap pemikiran logis tetap berperan. Kalau kita memang merasa bahwa itu kita bisa hindari, ya kita hindari Pak. Jadi ada beberapa hal yang kita memang harus lakukan di luar dari meditation gitu loh Pak. Baik, karena tubuh kita, hidup kita kan jasmani, rohani juga ya. Betul. Kalau kita bisa hindari itu ya kita hindari, itu sih. Ya, kanan Susyung Hengki. Kanan. Ada lagi? Kayaknya hari ini nggak sempat latihan ya, Sim? Iya. Kalau Bapak Ibu mau, coba deh dikit aja counting 100 sampai 0. Saya akan silent. Coba hitung sedikit-sedikit sendiri, semampunya aja. Terus nanti saya akan open mic lagi. Terus Bapak Ibu coba kasih tahu, kan kita belum pernah nih ya counting 100 sampai 0. Kita udah pernah breath focus, kita udah pernah counting rate, coba counting dari 100 sampai 0. Cara yang paling gampang sekarang kan Bapak Ibu nggak jalan nih, coba aja ya, ikutin tangan saya. Jadi kanan 100, 99, 98, 97. Saya cuma mau tanggapan Bapak Ibu gimana, repot nggak? Atau gimana nggak? Atau ada yang lain nggak? Coba dicoba, mau nggak? Paling coba ya, kita coba berapa menit aja. Saya akan coba hitung dalam hati juga buat saya sendiri. Nanti kalau udah selesai, saya akan open mic. Kita coba sharing sedikit ya. Saya stop sharing. Lalu saya stop video. Nanti saya juga nggak hitung, jadi Bapak Ibu hitung sendiri ya. Kita coba ya. Nanti kita coba ini masing-masing.
kita coba counting 100 sampai 0, tapi posisi kita tetap dalam meditasi, jadi posisi tegak tapi tetap santai. Ya, kita mulai sekarang. Gimana? Repot? Nggak apa-apa kalau belum selesai. Repot nggak Bapak Ibu? Nggak repot. Saya udah lewat 100, udah mengulang lagi tuh. Tuh, bagus. Sampai iya ini kan? begitu Sung Hengki ngomong, saya udah sampai ke 53 lagi. Iya. Wah, Saya mau. Iya. Good. enjoy juga ya. Iya. Enjoy. Jadi Enjoy. 100 udah lewat, saya ulang Iya. lagi sampai 53 udah. Iya. Dan sebenarnya itu membuat kita jadi, beberapa orang akan membuat itu jadi tenang. Nggak apa-apa, itu sebagai apa? Sebagai salah satu trik lagi untuk membuat diri kita tenang kalau lagi stres, Jadi pikirannya terfokus kepada penghitungan, jadi tidak mikir yang lain-lain nggak gitu. mikirin yang lain. Jadi Sempat tenang dan seperti jadi mau mikir tenang yang ya. lain, tapi Iya. kembali ke hitungan, terus Betul, hitung, betul, terus hitung gitu ya. Betul.
Wah, ini teknik baru nih. Enjoy juga. Banyak membantu ini ya. Iya. Boleh, boleh. Hengki, Yuk. itu bilangnya kan yang 100 tangan kanan 100. Boleh. Nah, kalau saya kan kalau olahraga juga suka begini. Jadi kalau misalkan tangan kanan mulainya kita kelingking, tangan kiri jempol gitu loh. Nah, tapi balik, tapi sewaktu itu kalau gimana hitungannya bisa sama-sama gitu, jempol sama gitu. Tapi kita balikin lagi. Apakah cuman ya 100, 99 gitu aja, nggak usah pakai jari juga boleh? Boleh. Boleh. Yang mana juga boleh. Sama aja. Saya buat 2 ini sih supaya ngitung ketukan aja. Jadi jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Jadi kan kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kayak hitungan detik di handphone, di jam tangan. Kalaupun nggak mau pakai itu, nggak ada masalah. Yang dipentingkan adalah yang tadi Sesungguhnya yang bilang sama Bu Hil yang bilang, turun dari 100 sampai ke 0 tuh membuat kita jadi fokus di hitungan. Dan kita jadi nggak mikirin yang lain. Kalau dari 0 sampai 100 kan udah jadi otomatis. Kalau 100 ke 0, kita kan mesti mikir. Tapi membuat mikir, tapi di lain sisi membuat kita tenang gitu loh. Itu sih. Oke. Oke, kan kayaknya itu Bu Hileng, Bapak Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya kembalikan lagi ke Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Hengki. Terima kasih teman-teman. Hari ini ada lagi pendalaman dari Sesung Hengki ya. Kita belajar sambil mereview yang sudah lalu dan semakin kita meresapi apa yang disampaikan oleh Sesung Hengki. Semoga semuanya bisa menerima manfaatnya. Terima kasih kepada Sesung Hengki, terima kasih juga kepada teman-teman. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam. Terima kasih Bu. Malam. Ibu, Pak Hengki. Mas Sesiung. Pamit ya. Bye-bye. Oke, kangen semuanya. Kangen semuanya. Ya, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.